Hai, kembali lagi dengan Auto The Max dengan Audi, dan gue masih ada di Vélizy, Prancis, di desain centernya Stellantis. Dan di samping gue ini adalah mobil yang harusnya bisa mengobrak-abrik pasar LMPV di Indonesia. Ini adalah C3 Aircross. Ini masih versi India, versi Indonesia akan beda. Tapi kita lihat detailnya seperti apa. Cek video ini. Sekarang kita bahas eksteriornya dari si C3 Aircross ini. Nah, kalau kalian lihat ya, secara proporsi, mobil ini kayak lebih lebar daripada si C3 yang hatchback. Dan dia masih punya karakter desain Citroen yang kekinian, yang modern. Lampunya stepping, sayang ini masih halogen ya lampunya ya. Cuman kalau grillnya itu dibikin kayak kepisah, kalau ini malah dibikin hitam, nyambung semua, malah kesannya lebih elegan dan kesannya lebih lebar. Fog lamp masih ada. Airdam di bawahnya juga dia bikin lebih lebar. Jadi kalau dari segi desainnya, dia lebih clean, nggak ada aksen-aksen warna-warninya, nggak kayak si C3 yang hatchback. Karena dia aimingnya untuk menjadi lebih mature, lebih dewasa. Dan kalau kalian lihat ke samping, proporsinya dia agak bulky ya. Jadi mobilnya sedikit lebih panjang dibandingin sama C3 biasa, itu punya panjang sekitar 4,3 meter. Jadi C3 biasa itu sekitar 3,9. Dia sekitar 20-30 cm lebih panjang. Panjangnya itu diubah nggak hanya di ukuran bodinya saja, tapi juga di wheelbase-nya. Jadi kelegaan kabinnya harusnya lebih baik dibandingin si C3. Dan masih ada aksen-aksen menarik khas Prancis. Di sini kayak ada aksen putihnya, dibikin di fender sampingnya. Kaca spion juga masih tone, hitam, two tone, cuman sayang pegangannya handle-nya masih model yang begini ya, model lama ya. Pintunya tuh ternyata sama persis sama C3 yang pendek, yang hatchback. Pintu sama bonetnya itu sama persis sama si C3 hatchback. Jadi itu salah satu cara dari Citroen untuk menghemat penggunaan part dan baik lagi meningkatkan efisiensi. Ban sendiri, dia pakai ring 17, 215/60 profilnya. Dan desain ininya sih keren sih, beserta dengan dua chevronnya Citroen. Rem cakramnya di bagian depannya, dua-duanya di depan saja. Sementara di bagian belakangnya dia masih drum brake. Lanjut ke bagian atasnya. Ini dia harusnya sih kokoh ya, biar bisa, mungkin benar-benar bisa dipakai, kayaknya kita kagak tahu. Tapi terlihat kokoh, terlihat lumayan keker dan tebal si roof railnya. Nah kalau diperhatiin lagi, bedanya dengan si C3 yang hatchback, dia di sininya kelihatan lebih kaku ya, lebih mengotak. Ada kaca buat ngintip buat penumpang baris ketiga. Iya, ini 3-seater bener. Tuh, karakternya seperti ini. Dan kalau lihat dari belakang, ini mengingatkan gua sedikit sama si VW T-Cross yang dijual juga di Eropa dan di India. Desainnya jauh lebih kaku, sedikit lebih kaku, dan dikasih aksen-aksen piano black di bagian belakangnya. Sampai tulisan Citroennya juga hitam. Kalau kalian lihat ya, C3 Aircross, emblemnya PureTech, ini bagian bawahnya. Kelihatan ground clearance dan lainnya juga cukup tinggi. Sekarang kita lihat bagian interiornya. Interiornya sebenarnya masih mirip sama si C3 yang biasa, yang hatchback itu. Cuman si Aircross ini kelihatan dia pakai tone-tone yang lebih lebih dewasa ya, lebih mature ya. Nanti versi Indonesia mungkin akan ada perbedaan. Dan ini kebetulan dia masih pakai versi manual, yang akan dibawa ke Indonesia adalah versi Matic-nya. Bagus dong. Kalau kita lihat ke sini, nah layarnya dia sudah full LCD ya. Kalau kalian lihat yang C3 itu, dia layarnya masih kayak digital gitu ya. Head unitnya masih sama, Android Auto, Apple CarPlay sudah standar. Tombol-tombol AC juga di sini masih sama. Peletakan convenience-nya di sini juga masih sama.
Beberapa detail lagi ada di 12 volt, ada USB di depan situ. Trim-trimnya di sini kelihatan sedikit lebih elegan. Pengaturan setir dia masih tilt saja, tidak ada teleskopik. Setir dia sudah ada pengaturan untuk MID-nya, juga untuk sound system-nya beserta voice control-nya ya. Dan sayangnya untuk versi India ini dia masih pakai kunci colok gini ya. Harusnya di 2023 ini sudah pakai start stop. Di sini ada tombol untuk mematikan power window, pengaturan spion biarpun pelipatannya ini masih manual tapi dia sudah pengaturannya sudah elektrik. Berbeda dengan C3 yang kita dapetin, itu yang masih pakai tusuk gigi, di sini udah lebih clean. Di sini juga kita masih dapetin armrest. Dan bahan joknya dia ada kombinasi antara fabrik bagian atas dan synthetic leather di bagian bawahnya. Pengaturan kursi depan dia udah ada maju mundur beserta pengaturan ketinggian. Nggak ada headrest pocongnya ya, jadi headrestnya sudah full headrest. Decent banget sih, benar-benar decent banget. Pengaturan spion masih belum elektrokromatik. Rem parkir juga dia masih model tarik. Dan sama seperti si C3 yang hatchback, dia power window belakangnya ada di tengah. Antara you suka atau tidak. Kita lihat baris keduanya. Baris keduanya seperti ini. Dia pengaturan kursi 40-60. Pelipatan tentu saja sudah tip and tumble. Kursinya tidak bisa di sliding, tapi dia sudah bisa di recline. Kita lihat tip and tumble-nya. Dari sini, ya langsung tip and tumble dengan space segini. Oke, di belakang sini juga sudah ada 2 USB port beserta AC double blower ya. Tombolnya tentu saja masih manual knob gini. Yang agak mengganggu paling cuman ininya agak tebel ya, sininya. Kekurangannya paling di bagian belakang ini karena si ininya kursinya ya senderannya agak tinggi ya. Jadi di bagian belakang itu kalian lihat nih. Space untuk ngelihat ke depannya ini agak kurang. Andai saya dipendekin dikit, cuman efek sampingnya adalah kalau ini dipendekin dikit, nyandar ke punggungnya nggak sesuportif kayak ini. Dan armrest tengah juga absen ya. Jadi mobil ini 4,3 meter. Konfigurasi sebenarnya itu adalah 5-seater, tapi dia masih bisa ditempatkan 2 kursi tambahan di belakang. Jadi membuat dia seperti 5+2. Dan surprisingly, untuk ukuran 4,3 meter, ini ruang legroom di belakang ini masih cukup banget, masih decent banget. Dan di belakang sini juga dia masih ada USB port 2 beserta cup holder kanan kiri. Dan lucunya lagi karena ya seperti gue bilang dia basisnya 5-seater, dia masih ada kayak tempat buat naruh tonneau cover. Plus mirip kayak mobil-mobil Prancis lainnya. Ya kalian tahu lah siapa. Ini bisa dicopot. Jadi di sini harus ada tuas ya. Kalian tinggal tarik tuasnya. Ini bisa dicopot. Jadi kalau kalian mau jadikan ini sebagai 5-seater sepenuhnya juga bisa. Kalau butuh mengangkut orang tambahan bisa menambah 2 kursi lagi di bagian belakangnya. Ini kursinya kalau dicopot volume bagasinya bisa mencapai 500 liter lebih. Jadi lega banget. Ini posisi belakangnya ya. Lihat. Gue 174 cm, ini kalau di posisi tadi gue duduk, masih sisa kurang lebih 1 jari. Jadi posisi ininya nggak terlalu tegak, di sini di belakang juga kita masih bisa duduk dengan nyaman. Ini masih ada headrest yang full, jadi duduknya masih lumayan. Untuk mesin, kita lihat nanti speknya seperti apa. Sekarang kita sampai pada kesimpulannya si C3 Aircross ini. Jadi gimana kesimpulannya? Kesimpulannya menurut gue ini mobil yang punya potensi besar banget untuk mengganggu atau mendisrupsi pasar LMPV atau LSUV di Indonesia. Dia punya tampilan yang European look, dia punya detail-detail juga yang menunjukkan brand identity sebuah Citroen. Dia juga punya practicality yang dibutuhkan oleh semua orang di Indonesia. Tapi baik lagi memang ada beberapa aksen atau detail atau beberapa kekurangan yang mungkin bisa diperbaiki. Lagi-lagi, mobil yang kita lihat waktu di Velizy ini adalah versi Indianya. Jadi versi Indonesia yang mungkin nanti diluncurkan dan harganya berapa, pasti akan ada perubahan. Oke, gimana menurut kalian? Kalau kalian suka video ini,
Klik like video ini, subscribe kalau kalian belum subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk tahu notifikasi video-video terbaru dari Auto Netflix. Thank you udah nonton. Audi sign off dari Felizi, Prancis. Bye-bye.